Di video ini gue bakal bahas dua handphone ini yang namanya mirip tapi beda jauh sekali. Ini adalah Itel S23 biasa, ini Itel S23 juga tapi pakai plus. Jadi namanya cuma ditambahin plus doang. Yang dimana kalau handphone-handphone lain itu seharusnya beda bentuk ya, udah beda tipe, beda nama ya, beda jauh banget. Contoh aja misalnya ini Itel S23, aturan ini Itel S24. Misal. Tapi ini namanya sama-sama Itel S23. Bedanya ini ditambahin plus doang. Padahal desainnya beda jauh banget, cuy. Ya, kita obrolinnya, kita bacotinnya dari sisi packaging dulu ya, dari sisi packaging karena di sini beda banget, jauh banget. Gua kenapa bikin konten ini karena di luaran sana tuh masih banyak yang belum tahu brand Itel yang satu ini ya. Gue bikin konten, banyak beberapa temen gue tanyain, lo tau Itel gak? Gue nggak tahu, bla bla bla. Itu beberapa orang yang nggak terlalu suka nonton video per gadget-gadgetan, mereka nggak semuanya tahu ya, taunya kayak Samsung, Poco gitu-gitu aja. Kayak merek Itel tuh mereka nggak terlalu, not really too much know gitu, kayak jadi kayak ya udahlah, video ini kayak sekedar berseliweran aja, jadi lo kayak nambah-nambah informasi per Itel-Itelan aja lah. Nah, sebenarnya namanya ini bikin bingung ya, karena cuma ditambahin plus tapi beda jauh banget. Dari kotaknya ini kayak dua kali lipat. Kotaknya aja ukurannya hampir dua kali lipat ya, ukuran dimensi lebarnya. Plus harganya juga hampir dua kali lipat. Ini gue ngomong kondisi second. Yang ini, Itel S23 biasa ini harganya ini price-nya under 1 juta, di bawah 1 juta. Sedangkan yang ini, Itel S23 pakai embel-embel plus, ini harganya di bawah 2 juta. So, lo bisa lihat perbedaannya, ini di bawah, ini hampir 2 juta, ini hampir 1 juta. Dari sisi harga udah beda dua kali lipat. Kira-kira sebeda apa sih? Harganya hampir dua kali lipat atau bisa dibilang dua kali lipat. Kira-kira apakah ini kasih cuman per gimmick-gimmickan? Nah, dari kotaknya dulu aja udah kelihatan ya. Ini punya RAM yang sama-sama di 16 GB. RAM-nya sama-sama 16 GB, cuman bedanya ini storage-nya 256, ini 128. Ini ada yang lebih kecil lagi ya, 4+4, kalau ini 8+8. Begitu juga Itel S23 Plus, dia juga sama 8+8, cuman dia nggak ada yang 4+4. Nah, untuk dari sisi storage ya, menang yang ini. Dia di 256. Plus perbedaan harga dua kali lipat, bedanya apa? Dia udah dikasih NFC, yang ini belum. Ini belum NFC, ini sudah NFC. Terus perbedaan hampir dua kali lipat harganya, atau perbedaan harga dua kali lipat, kelebihannya apa lagi? Ini layarnya sudah AMOLED, cuy. Ya, layar AMOLED. Sedangkan yang Itel S23 biasa belum AMOLED. So dari sisi kotaknya aja udah kelihatan ya, bahasa desainnya. Oh, ini loh HP-nya begini-begini ya kan. Lu udah kelihatan dikasih RAM besar, stiker-stikeran, ada dynamic bar. Ini bahasa keren ya. Ini dynamic bar ini tulisannya bahasa keren tadi dari Dynamic Island. Nyeleneh aja sih kalau menurut gue ya. Kenapa? Jadi buat lo yang nggak kesampaian beli iPhone 16 yang ada Dynamic Island ya, ini jadi opsi ya. Jadi dia kayak ada Dynamic Islandnya gitu cuy, nongol di per notifannya. Oke, ini dari kotaknya, sekarang kita langsung ke unitnya. Anjay, namanya boleh sama tapi beda jauh sekali. Kita lihat dari desain kameranya, yang ini bulat, yang ini boba, ala-ala boba. Nah, kalau lo perhatiin, dia kayak terlalu lebay banget gak sih? Kayak posisi kameranya tuh gede banget gitu untuk Itel S23 Plus yang ada embel-embel plusnya. Sedangkan yang Itel S23 biasa, dia ya udah, dia kayak cuman kamera bulat aja. Cuman ini dipaksain banget nih yang Itel S23 biasa. Kenapa? Lu bisa lihat di sini ada kayak semacam 4 lingkaran, yang ini udah kelihatan nih flash. Ini kamera, nih kamera. Kalau ini zong, ini nggak ada. Yang lingkaran ini nggak ada. Ini bukan kamera, bukan apa. Dan yang paling gue bingungnya lagi, yang untuk warna ini ya, lu bisa lihat motifnya tuh kayak lingkar-lingkar. Ini kayak seakan kan lecet ya. Ini bukan lecet. Ini emang motifnya begini, men. Motifnya kayak motif lecet anjir. Ini emang motifnya begini ya. Ya begitulah, namanya juga HP murah ya. Tapi ini HP lumayan oke sih menurut gua, Itel S23 biasa ini. Kalau dipakai buat HP ketiga, keempat nih lumayan cocok. Oke. Perbedaan harga dua kali lipat, desainnya ya seperti inilah. Ini terkesan eksklusif, elegan, masih ada lah rasa-rasa wibawanya. Dan masih kelihatan sangar-sangar ya dengan kamera boba kayak gini ya kan, lu bisa kelihatan tuh. Nah, sekarang perbedaan harga hampir dua kali lipat, kira-kira bedanya apa? Dari sini lu udah bisa lihat ya. Kalau ini gue nyalain dulu. Si Itel S23 yang biasa, layarnya belum AMOLED. Yang ini udah AMOLED. Jadi lu bisa lihat dia brightness-nya terang, nampol, warna layarnya padat sekali. Beda sama Itel nih. Tuh, langsung kelihatan tuh berubah warnanya. Ini nampol, pol, pol, padat, det, det. Jadi menurut gua dari sisi, kalau ada bunyi.
teng 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 teng. Jadi dari sisi pemakaian lu udah berasa lah bedanya. Harga 2 kali lipat ya, berbeda harga 2 kali lipat, tapi lu dikasih kenyamanan layar AMOLED. Parah sih, ini beda jauh banget sih. Nah, dari sisi performa juga ini berasa sih. Ini berasa bedanya dari sisi performa. Dari layar lu bisa lihat ya. Ini layarnya mendem sekali warnanya ya. Karena kayak ya udah ini brightness udah gue fullin tuh. Ini brightness gue juga fullin. Nah, lu bisa lihat ya dengan kondisi yang sama-sama brightness full. Yang ini warnanya mendem ya. Dalam keadaan miring dari samping ini nimbul. Karena ini layar AMOLED. Ini layarnya masih IPS yang murah-murahan. Ini belum AMOLED lah intinya. Jadi lu bisa lihat ya dari sisi spek layarnya aja, untuk dari sisi kenyamanan ini beda jauh sekali. Nah, kalau kita lihat di sini udah 90 Hz ya. Ukuran layar gede 6,6 inci. Makanya gue bilang yang ini ya Itel S23 biasa ini yang harganya nggak nyampe sejuta, yang cuma ratusan ribu. Handphone ini lebih cocok buat HP kedua atau HP ketiga. Dia dikasih mubazir storage yang menurut gua kayak lu kayak nyimpen-nyimpen kontak-kontak pribadi, kontak-kontak keluarga yang penting-penting. Handphone kayak gitu abis itu lu coba pakai HP tuh kayak cuman ya sesekali kayak scrolling-scrolling, kayak baca berita, browser tipis-tipis. Handphone kayak gini masih oke menurut gue. Cuman kalau lu kayak daily use pemakaian utama ini udah kurang worth it sih, meskipun RAM-nya 16 GB ya. Nah, kalau kita pindah ke si Itel S23 yang ada embel-embel plusnya, ini baru didesain untuk daily. Pertama, kita tinggal di Indonesia, NFC itu butuh sekali ya. Terus yang kedua, kameranya juga nyanggupin. Kameranya nyanggupin, fiturnya banyak, menurut gua ini jauh worth it sekali. Jadi kalau kita tanya apakah handphone ini layak pakai dengan harga 2 kali lipat untuk dijadiin HP utama, jawabannya yes. Sedangkan ini jawabannya no. Ini buat dijadiin HP utama, mending cloud aja. Mending lu beli HP lain. Tapi untuk HP kedua, ini badak sekali, baterainya gede, layarnya belum AMOLED, kalau retak atau apa perbaikannya gampang, murah, nggak ribet. Sedangkan ini, ya jelas sedikit lebih premium, jadi kalau ada yang rusak, spare partnya lebih mahal dibandingkan ini. Ya, hal yang wajar lah. Tapi kalau di compare sebenarnya udah nggak apple to apple parah anjir, kayak layarnya udah beda jauh banget cuy. Layarnya kayak udah beda kasta gitu antara Itel S23 Plus dengan Itel S23 yang biasa. Nah, terus kelebihan dari handphone ini apa? Kelebihan dari handphone ini tuh ketika lu pakai HP ini ya, dan lu makainya itu kayak benar-benar buat kenyamanan, itu bisa ngasih lu kenyamanan. Dari brightness-nya yang nampol, warna layarnya lu nggak perlu edit-edit lagi, lu nggak perlu setting-setting lagi, harus ini, harus itu. Dia udah nyaman parah ya. Yang terakhir baterainya awet. Ya, meskipun handphone ini bukan flagship, bukan apa, tapi dikasih baterai besar, itu menurut gue nambah kenyamanan ya. Ini memang baterai juga gede, cuman nggak nyaman dipakai gitu, kayak apa gitu jadinya. Jadi kalau lu butuh HP buat HP utama dan budget lu masih di 1 jutaan gitu, tapi masih di bawah 2 juta gitu. Ini bisa pilihan nih. Itel S23 pakai embel-embel plusnya. Dan kalau ditanya ya, kesimpulannya Bang, kalau duit gua pas-pasan, mendingan ambil apa? Mendingan ambil yang satu di under 1 juta, di bawah 1 juta ambil yang model-model begini, atau di bawah 2 juta ambil model-model begini. Jawaban gue ya, kalau budget lo di bawah 1 juta ya, dan lu buat HP ketiga, bukan HP kedua ya, ketiga, atau HP-HP buat rumah, atau HP buat kontekan, atau lu beli hadiah buat keponakan lu yang masih kecil, atau buat orang tua lu yang sekedar bisa komunikasi. Nah, handphone kayak gini cocok banget. Ini salah satu HP yang lumayan badak loh. Gua pakai HP ini buat keluar kota, sukanya apa? Sukanya baterai gede dan bigger storage aja dibandingkan kayak J2 Prime, J5 kayak gitu-gitulah ya. Samsung A8 yang 2018. Ini jauh lebih kokoh gitu karena mesinnya masih baru gitu. Sedangkan kalau lu under 2 juta, lu mampu nih beli HP ini. Cuman itu bukan spek klimaks ya. Kalau lu butuh performa, lu bisa pilih HP lain dibandingkan ini. Kalau lu butuh kamera, lu bisa pilih HP lain dibandingkan HP ini. Tapi kalau lu butuhnya tok hanya kenyamanan, ya, rasa gimana lu pakai handphone ini kayak feel HP mahal, kayak rasa HP premium, si Itel ini bisa jadi jawabannya. Tapi memang HP ini nggak bisa dipakai gempur-gempuran parah separah itu kayak lu aktivitas super berat ya. Beda ya. Karena lu bayangin, budget di bawah 2 juta lu dikasih AMOLED yang layarnya curve-curve gitu. Menurut gue itu udah lebih dari cukup. So kesimpulan gue ini sebenarnya berbeda sekali antara Itel S23 Plus dengan Itel S23 biasa. Jadi kalau lu suruh pilih, lu bakal pilih mana nih? Sebenarnya
ini bukan pilihan sih anjir, kayak harga hampir 2 kali lipat men. Tapi kalau lo tanya ya, gue suka yang mana? Gue suka yang ini. Harganya nggak terlalu mahal, tapi buat HP daily masih bisa banget. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video tak jelas gue mengenai peritil-itilan. Sampai jumpa di video berikutnya, peace.